Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aries. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini. Oke. Dan untuk saat ini kita akan memakai rune ini untuk melihat hal apakah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini. Saya akan mencoba mengambil beberapa dari rune ini dan kita akan dalami tentang hal itu. Oke. Mungkin volumenya kalian bisa turunkan untuk sekarang karena suaranya mungkin sedikit keras. Oke, Aries. Hal apakah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini? Oke, kita akan ambil 4 rune ini. Oke, di sini kalian memiliki notice di sini tentang constraint. Constraint maksudnya bahwa kalian ada sesuatu yang menghalangi kalian untuk melakukan sesuatu. Seperti ada sesuatu yang mungkin contohnya Aries berhubungan dengan orang yang sudah menikah misalnya. Jadi istrinya dia atau suaminya dia menghalangi kalian untuk bisa bersatu dengan orang ini, seperti itu. Ada suatu penghalang. Dan di sini kalian memiliki Algis. Algis di sini tentang pertemanan. Jadi hubungan dengan temannya Aries mungkin. Kita akan dalami nanti. Dan kalian juga punya Ingus. Ingus di sini seperti fertility. Fertility maksudnya tentang kesuburan. Apakah ini tentang keuangan kalian mungkin akan tambah subur ataukah ada Aries di sini? Apapun mungkin yang ingin kalian wujudkan akan bisa kalian wujudkan seperti itu. Akan kalian gapai hal itu. Kalau kalian menanam pohon, mungkin pohonnya akan subur. Kalau kalian ingin punya anak, mungkin kalian akan hamil. Dan yang terakhir di sini namanya Gebo, di mana Gebo ini tentang pernikahan. Jadi kedua rune ini menyatakan tentang pernikahan dan juga tentang kehamilan. Mungkin kalian akan punya anak atau menikah di sini. Setelah kalian menikah mungkin akan punya anak atau kalian menikah karena pasangannya kalian hamil. Seperti itu. Oke. Kita akan dalami rune ini. Jadi seperti tadi rune pertama constraint tentang apakah di sini, apakah yang menghalangi situasi ini. Two of Wands dan Queen of Swords in reverse. Jadi halangannya di sini mungkin ada Aries yang berhubungan dengan seseorang dari jarak jauh. Maksudnya di sini dia tinggal di kota yang berbeda, pulau yang berbeda, negara yang berbeda, dan sebagainya. Jadi jaraknya kalian terlalu berjauhan. Ataukah di sini ada seseorang yang dia orangnya kurang terbuka, ataukah dia sedikit orangnya gampang marah, orangnya gampang tersinggung, gampang menyerah, dan juga mungkin dia memiliki jiwa yang tertutup, orangnya tidak begitu terbuka, ataukah di sini dia terkadang dingin sama kalian seperti itu. Mungkin karena jarak yang berjauhan, jadi hubungannya kalian pun seperti tidak begitu jelas seperti itu. Oke. Mungkin juga di sini ada Aries yang berhubungan dengan seseorang yang terlalu slow di dalam melakukan sesuatu, dia terlalu pelan-pelan seperti itu. Jadi kalian mungkin kurang bersabar, ataukah Aries di sini mungkin Aries yang terlalu slow, jadi orang ini mungkin kurang bersabar seperti itu. Let's clarify Queen of Swords in reverse. Jadi ada orang di sini yang memiliki perasaan yang keras atau jiwa yang keras mungkin.
The Wall, ya. Jadi The Wall juga mengatakan mungkin kalian tinggal di kota yang berbeda atau kalian tinggal berjauhan seperti itu. Jaraknya kalian sangat jauh. Oke. Mungkin itu juga yang membuat Aries, kalau kalian ingin menemui orang ini, mungkin halangannya juga tentang perjalanan di sini. Jadi perjalanan saya terlalu jauh. Mungkin dia tinggal misalnya di Irian Jaya, ataukah dia tinggal di Sulawesi, dia tinggal di atau negara lainnya seperti itu. Jadi yang menjadi penghalang mungkin buat kalian berdua di sini tentang perjalanan. Oh, saya harus beli pesawat terbang, saya harus beli tiket ini, beli tiket itu dan sebagainya. Atau harus beli bensin, harga bensin lagi mahal. Di sini harga bensin lagi mahal, dia melunjak. Oke. Jadi itu yang mungkin di sini menghalangi Aries untuk bersatu dengan seseorang. Oke, kartu kedua ada Algis, friendship, jadi tentang pertemanan di sini. Kita akan dalami kartu ini, The Star. Mungkin Aries, kalian memiliki harapan mungkin di sini, atau kalian ingin melanjutkan pertemanan ini. Ataukah kalau misalnya, karena The Star juga merupakan kartu healing, kalau Aries lagi marahan sama temennya kalian, sepertinya kalian ingin memperbaiki pertemanan ini, seperti itu. Wheel of Fortune dan Ten of Swords. Oke, jadi seperti tadi saya merasa mungkin ada perubahan di dalam pertemanannya kalian. Dan ada Aries, apakah kalian yang merasa tertekan dengan situasi ini, atau pasangannya kalian, atau temannya kalian, seperti itu. Jadi ada suatu perubahan, di mana perubahan itu menyakiti perasaan seseorang. Oke. Kartu ketiga di sini tentang ingusan. Mungkin kalian berhubungan dengan orang yang bersifat seperti anak kecil. Sorry, bukan maksud saya menghina rune ini. Saya tidak mau kena saya tidak mau kena dampaknya. Jadi di sini rune ketiga di sini namanya Ingus, mengatakan tentang fertility atau tentang kesuburan. Jadi seperti tadi mungkin Aries misalnya dapat rezeki yang lebih, ataukah dapat berkah yang lebih. Atau seperti tadi mungkin kalian akan hamil. Okay. The Tower in reverse. Three of Cups, oke. Okay. Di sini saya merasa Aries mungkin kalau Aries misalnya merasa tertekan saat ini, ataukah kalian menginginkan suatu perubahan atau perlu melakukan suatu perubahan di dalam dirinya Aries di sini agar kalian bisa bersatu dengan orang ini. Jadi mungkin Aries perlu melakukan hal itu terlebih dahulu. Setelah kalian melewati perubahan inilah, mungkin Aries akan ada kesempatan untuk rekonsiliasi atau untuk bersatu kembali. Ace of Cups in reverse. Oke. Saat ini saya merasa ada seseorang yang merasa kurang terpenuhi. Secara emosional, perasaan orang ini merasa kurang terpenuhi, dan juga orang ini perlu menahan dirinya dia secara emosional. Misalnya Aries, kalau kalian di sini ingin mengungkapkan sesuatu, tapi kalian harus menahan perasaan ini, mungkin karena kalian perlu melakukan suatu perubahan terlebih dahulu. Ataukah di sini kalian menunggu perubahan di dalam situasi ini terlebih dahulu? Tapi saya melihat di sini akan ada pertemuan kembali seperti itu. Akan ada rekonsiliasi di antara kalian.
Okay, let's clarify Ace of Cups in reverse. Kita clarify Eight of Wands in reverse karena komunikasi mungkin di sini komunikasinya kurang terbuka. Jadi seperti tadi, karena jarak yang berjauhan mungkin yang membuat Aries di sini komunikasi kalian sedikit bermasalah, ataukah ada seseorang yang suka menunggu-nunggu waktu, misalnya, oh besok saja saya menghubungi dia, oh besok saja saya menghubungi Aries, oh mungkin 2 hari lagi saya menghubungi dia, seperti itu. Ada orang di sini yang suka mendelay suatu komunikasi, seperti itu. Oke. Kartu terakhir di sini namanya Gebo, di mana Gebo di sini tentang marriage atau tentang pernikahan. Jadi seperti tadi mungkin ada Aries akan melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Setelah kalian bertemu kembali dengan orang ini, disinilah mungkin Aries akan terbuka dan melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Oke, Gebo diklarify oleh Knight of Pentacle. Dia terbalik, di mana kartu ini mengatakan ada orang kalau dia sudah berada di dalam suatu pernikahan, mungkin dia merasa bosan, ataukah Aries kalau kalian sudah menikah di sini, mungkin kalian merasa kurang terpenuhi, ataukah di sini ada orang yang dia ataukah Aries merasa saya sudah berusaha untuk bekerja sekeras mungkin, tapi kenapa saya belum bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang saya lakukan, seperti itu. Ada Aries yang sudah bekerja keras tapi kalian belum mendapatkan hasilnya. Oke, let's clarify Eight of Pentacle. Diklarify oleh Four of Swords. Saya merasa juga ya di sini tentang perubahan diri mungkin. Jadi ada Aries yang sudah berusaha untuk memperbaiki diri dan kalian merasa capek karena sampai saat ini mungkin Aries belum bisa melihat hasilnya. Kak, saya sudah berusaha untuk tidak shopping sebanyak dulu. Tapi entah kenapa setiap kali saya stres, saya selalu ingin shopping. Saya beli barang-barang yang tidak saya perlukan. Saya hura-hura, saya ini, saya itu, seperti itu. Ada orang di sini yang susah untuk mendapatkan atau susah untuk melihat hasil yang dia lakukan. Oke, let's clarify Four of Swords in reverse. Atau bisa juga ada orang yang ingin, karena kartu ini tentang pernikahan. Jadi seperti tadi ada orang di sini merasa capek di dalam pernikahan itu, atau dia merasa kurang terpenuhi, merasa bosan, kurang terpenuhi, dan dia mungkin ingin melakukan sesuatu di sini. Apakah dia ingin mengeluarkan diri? Ada orang yang kurang terpenuhi di sini, merasa kurang puas secara emosional, mungkin merasa kurang disayangi, kurang diperhatikan, kurang diperlukan, dan sebagainya. Mungkin ada Aries yang berhubungan dengan orang yang sudah menikah, ataukah Aries di sini yang sudah menikah, atau kalian ada rencana di sini untuk melanjutkan suatu pernikahan di hubungan ini, tapi kalian belum bisa melihat hal itu terjadi, seperti itu. Kalian belum bisa melihat hasilnya. Tidak mungkin kita bisa menikah karena mungkin ada orang di sini, apakah dia tertutup, dia kurang terbuka karena masalah komunikasi juga di sini ada. Oke, mari kita lihat pesan. Oke. Pesan buat Aries untuk saat ini. Pesan buat Aries. Oke, I'm waiting for an apology. Jadi orang ini mungkin dia menunggu permaafan dari Aries. Apakah Aries yang perlu minta maaf ke dia, atau dia di sini yang perlu minta maaf ke Aries dan mungkin dia menunggu. Saya merasa karena ini pesan dari dia, dalam artian mungkin dia yang menunggu maaf dari Aries.
Dan dia juga bilang meninggalkan kamu juga menyakiti perasaannya saya. Saya berharap kita bisa bersatu kembali. Oke? Dan dia bilang saya sudah memaafkan kamu. Tapi kenapa dia masih menunggu maaf di sini? Mungkin di dalam secara energi mungkin dia sudah memaafkan Aries, tapi egonya dia di sini mungkin masih menunggu Aries untuk minta maaf, seperti itu. You cannot come with me, dan dia juga bilang untuk saat ini dia belum bisa mengajak kalian untuk pergi bersama dia, apalagi kalau dia mungkin tinggal di kota yang berbeda seperti itu, jadi dia harus menjalani hidup ini sendiri terlebih dahulu. Dan dia juga bilang, saya harap kamu bahagia buat saya. Jadi kalau dia bahagia, dia mengharapkan Aries juga turut berbahagia dengan kesuksesannya dia, kebahagiaannya dia, dan sebagainya. Oke. Dan dia juga bilang, kamu bukanlah orang yang ada di dalam rencananya saya. Jadi pertemuan kalian di sini mungkin terjadi secara mendadak seperti itu, atau kalian ketemu dulu, dia tidak pernah ada rencana untuk misalnya mencintai seseorang atau berhubungan dengan seseorang, terus dia ketemu sama Aries dan dia mungkin jatuh cinta sama Aries. Tapi karena dia mungkin masih berada di dalam satu pernikahan, ataukah Aries di sini yang membuat dia bilang seperti ini. Oke. Dan untuk saat ini dia bilang saya belum bisa kembali. Karena orang ini mungkin dia masih perlu healing, perlu memperbaiki diri. Karena waktu kalian ketemu dulu seperti tadi mungkin dia masih menikah misalnya, terus dia ketemu sama kalian, terus dia jatuh cinta sama Aries. Dan dia semestinya waktu itu dia mesti fokus dengan memperbaiki dirinya dia terlebih dahulu sebelum dia jatuh cinta sama orang lain, karena mungkin dia masih berkeluarga ataukah dia masih perlu healing, tapi dia memilih untuk bersatu dengan kalian. Jadi dia tidak begitu ada banyak waktu untuk healing. Maka dari itulah dia bilang di sini bahwa waktu kalian ketemu semestinya dia harus healing terlebih dahulu, tapi dia memilih egonya dia, seperti itu. Oke. Dan dia juga bilang saya kurang tahu siapa kamu, seperti itu. Maksudnya ada sesuatu sifatnya Aries mungkin, ataukah siapa Aries sebenarnya, sifatnya Aries, hobinya Aries, apapun yang membuat Aries bahagia di sini, dia kurang tahu tentang hal itu. Dan dia juga bilang dia sudah pernah memiliki pengalaman yang sama seperti pengalaman apa yang dia miliki sama Aries. Oke. Dan terakhir dia bilang saya masih ingin tahu sampai kapankah hubungan ini akan berlanjut, sampai di manakah hubungan ini akan berlangsung, seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.